Langkung dumateng panjenenganipun Kiai Suhud, panjenenganipun Kiai Anas, lan kiai-kiai ibunipun wonten guru sepuh Al Ustaz Haji Abdullah Nur. Haji ada hajinya. Kalau tidak ada haji berarti Abdullah Faisal. Kalau ada hajinya itu Abdullah Nur, gitu ya. Terus ada juga guru sepuh Pak Haji Ahmad Bukhari, dan juga banyak alumni-alumni yang bersembunyi di daerah A, daerah B, daerah C. Yang saya hormati para pengurus pondok pesantren ini, yang saya hormati para siswa semuanya yang saya hormati. Saya malam hari ini bukan mau bilang, tapi menanti kedatangan Kiai Romli. Kita sambil menunggu Kiai Romli hadir di sini. Kebetulan saya sendiri hari ini tepat kemarin akan dulim. Padahal saya itu kalau akan dulim cetak leng-leng, berhubungnya mancet terus hati akhirnya leng-lengku. Oh lana di mau langsung dua, insya Allah akan berhubung pun berapa biji dulu. Jadi leng-leng orang misalnya. Jadi cetak leng-leng sorong nekumpik lagi kasih bahaya. Jadi sambil nunggu Kiai Romli, mari ngomong-ngomong katanya tadi mau ilah ya, mau ilah. Jadi ya bukan mau ilah, tapi saya merasakan saya hari ini sebagai maidot. Maidot, bukan maidot, tapi maidot. Akan saya baitu para pengurus, saya baitu para siswa. Saya pada malam hari ini langsung saja, tidak seperti biasanya para kiai-kiai. Biasanya kalau para kiai pidato itu pakai pertama-tama kami panjatkan puji syukur. Atau ada pidato yang mengatakan memang syukur dan bisa naik sendiri, kita panjatkan gitu. Jadi tidak usah itu. Apalagi kalau dilihat pembawa acara yang yang kedua kalinya salawat serta salam kami panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Memang Kanjeng Nabi itu tukang PLN, dari kegelapan menuju. Kanjeng Nabi juga bukan tukang PLN. Itu kalau orang yang nggak tahu masalah. Tapi kalau kita sudah tahu tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, itu sebetulnya mengambil dari dalil qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Kalau tidak salah seperti itu, coba tafsirnya bagaimana? Itu. Jadi kita biasa seperti itu diambilkan dari hadis, dari Al-Quran. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama atau tidak? Kan tidak sama. Kita sudah pernah ke Pasuruan dengan orang yang tidak pernah ke Pasuruan. Sama atau tidak? Tidak sama. Antara orang yang tahu atau pernah ke Mekah
dengan orang yang tidak pernah ke Mekah sama apa tidak? Kalau menceritakan tentang Ka'bah, jadi Ka'bah itu bundar loh, belum ke TV. Dengan orang yang langsung ke Mekah, sama ada tidak? Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu tidak sama. Kalau diibaratkan seperti itu, mungkin panjenengan doa kurang nyantol, terutama bagi yang depan-depan ini atau alumni-alumni. Kalau diibaratkan seperti ini, pasti akan nyantol. Nun sewu, panasnya ini, bukan panasnya ini. Kalau ini jayana susah panas. Panas, apakah sama anak perawat dengan janda? Perawat tidak tahu apa-apa, janda. Makanya ada perkataan janda lebih apa? Jadi kalau dibahas tentang perawat ambil janda, moralnya utama. Maksudnya saya memang tidak siap apa-apa, moral itu kompon mungkin ambil ngobrol. Hanya saja saya ingin satu kepada para pengurus, juga kepada siswa, dari dalil tadi, Anda sudah pernah mengenyam air Nur Huda, baik air itu berupa air memang air ataupun air nur ilmu dari Nur, maka jangan sampai sama Anda dengan anak yang tidak mondok. Ketika di mondok dibimbing tentang akhlak, dibimbing tentang ilmu, tolong nanti pulang dipraktekkan akhlakul karimah kepada orang tua, akhlakul karimah kepada tetangga, akhlakul karimah kepada teman-teman. Jangan sampai sama dengan orang-orang yang tidak pernah mondok. Kalau bisa pada waktu liburan, apalagi pada waktu puasa, tolong kalau bisa ikut darussa. Dan darussa ini kalau bisa ya sing enak untuk sampai itu. Seperti halnya tadi saya lihat, saya dengar, dan saya meresapi, dan saya umum. Apa itu? Putranya Ustaz Khidir menang lomba Qiraat. Itu saya umum itu. Padahal Ustaz Khidir dulu itu juara internasional. Pada waktu ada pengumuman lomba Qiraat internasional, semuanya tidak ada yang daftar kecuali Ustaz Khidir. Akhirnya Ustaz Khidir juara satu. Alhamdulillah sekarang anaknya juara berapa tadi? Juara 2. Alhamdulillah, itu berarti ada peningkatan. Kalau seperti itu berarti kalau pulang, tolong Al-Qur'annya terus dibaca. Itu. Satu itu. Juga demikian, pengurus kalau pulang, beri contoh adik-adik kalian, karena kadang-kadang yang kelihatan mata justru pengurus. Kalau ke saya, kapan-kapan saya foto ketika ada keluar, berarti kasus, dan itu dilaporkan ke pengasuh dan ketua umum.
hati-hati, hati-hati kepada pengurus. Di luar banyak CCTV. Sekarang bukan roket aktif saja CCTV, tapi kita sudah punya CCTV yang lain. Paham ya? Itu. Jadi saya tidak boleh arpan lagi. Oleh karena itu, mari satu, tunjukkan akhlak kalian di rumah masing-masing. Yang asalnya tidak bosok, tidak promo Injil kepada orang tua, monggo promo Injil. Kalau masih tidak bisa, sikap Anda kepada orang tua tolong diperbaiki. Kemudian yang kedua, masalah pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren ini di tahun ini kita mulai memfokuskan masing-masing bidang, sehingga pondok ini ada istilah mahadiah, ada istilah pesantren, ada istilah madrasiyah. Dalam bidang madrasiyah, yaitu yang membidangi adalah Kiai Maliki. Kiai Maliki ini Masya Allah memegang madrasiyah ini, Masya Allah. Saya sebetulnya bukan ke Kiai Maliki, masih sibuk di Sidor Kiri juga kopernya terus. Bahkan Kiai Maliki ini sudah publik, pernah pidato ada di Batam, pernah pidato ada di Pulau Bawean, Kalimantan, Sumatera, hampir seluruh Indonesia sudah pernah dia datangi bersama guru-guru psikologi atau karena undangan pribadi. Nah, kenapa saya bilang gini? Biar nanti kalau ada undangan lagi, kalau ketemu berarti fee-nya saya harus dikasih. Jadi kurang maksudnya. Jadi madrasiyah itu Ustaz Maliki, Kiai Mas Maliki. Kemudian Mahadiyah Mas Nadimuddin. Kemudian kesiswaan atau pesantren Mas Nur. Ini mulai kita fokuskan masing-masing. Yang mana tahun ini masih menata, akan terus. Sehingga di tahun ini namun selaku madrasiyah bisa tahu bagaimana ranking kelas ini. Maaf bukan gurunya, kalau gurunya rahasia perusahaan, kalau gurunya rahasia perusahaan, tapi kalau siswanya ini sudah di tangan saya. Ada kelas 3 yang masuk terus, tahu saya. Ada kelas 4 masuk terus, tahu saya. Ada yang bolos juga tahu saya. Bahkan suatu ketika saya pernah diprotes oleh wali santri bahwa anak saya masuk terus, saya enggak. Biasanya pernah tidak masuk 1 kali, jangan protes sampai. Wali santri mengatakan, "Nggih, keranten daerah ziarah." Akhirnya dipelang kantor ditulisi tidak menerima izin ziarah. Kapok mau apa? Ada seperti itu. Wali santri ngomong masuk terus, tak belum ternyata masih ada 1 yang tidak masuk hari. Karena ada 2 CCTV. Konten itu di Ustaz Hasan kalau di protes ke saya. Ya ketemu ada, jadi kita mulai itu menata bagaimana santri-santri ini masuk sekolahnya, bagaimana kemudian hafalannya bagaimana dan lain sebagainya. Kita terus ingin memantau. Bahkan
ketika pelajaran berlangsung, CCTV ada di genggaman HP. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada murid. Iya begitu. Ini begitu. Atau bisa jadi Kiai Romli, ada di HP-nya Kiai Romli itu seluruh CCTV ini ada di HP-nya Kiai Romli. Jadi tinggal ngetek kelas telu ya opo, kelas loro ya opo, kelas hijau, semuanya dilihat oleh Kiai Romli. Nah, ini kenapa ada CCTV di setiap lokasi kelas-kelas itu, untuk gampang Kiai kita memantau, dan itu untuk peningkatan kinerja kita dari tahun ke tahun. Yang mana pondok ini sudah lama berdiri, yaitu umurnya 79 tahun. Ini mungkin agama dosa atau mulai merintis pondok pesantren karena sudah lama di sini. Tahun 74 kita sudah pernah, utusan dari pondok ini sudah pernah juara internasional qiraat, yaitu Al-Quran, yaitu namanya almarhum Ustaz Sholihuddin Nurali. Itu tahun 74. Pondok ini sudah mengirim utusannya ke internasional, yaitu Ustaz Sholihuddin Nurali. Oleh karena itu, mari kita harus terus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Karena man kana yaumu khairan min amsihi bahwa robih, wa man kana yaumu syarran min amsihi bahwa khosir. Apabila kita di tahun 1444 ini, dalam tahun ajaran ini, itu lebih baik, akan lebih baik di tahun yang akan 1445, maka kita termasuk pondok ini dan seluruhnya akan termasuk orang yang robek. Tapi sebaliknya, apabila kita di tahun ini anak-anak yang hafal-hafal sebelum Imriti sebelum mulut tadi, berapa orang tadi itu kok semakin menurun, berarti kita khosir. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Bukan hanya anak santrinya, juga kepada pengurus-pengurus yang ada. Ayo kita saling bergaul, saling kompak untuk membangun lebih baik, membangun lebih kokoh, membangun lebih hebat pondok pesantren kita, yaitu pondok pesantren Nurul Huda. Para hadirin, memang saya tak pidato, jadi bisa arti tak muni-muninya, karena kalau nanti pidato saya pasrahkan kepada Kiai Romli, karena rupa-rupanya punten di malam hari ini adalah malam yang baru dan spesial. Karena rupa-rupanya di malam hari ini kita akan memproklamirkan guru teladan. Ada guru teladan, dan itu yang akan menganugerahkan guru teladan itu, yaitu pengasuh pondok pesantren ini, yaitu Kiai Romli, yang sudah disiapkan hadiahnya oleh Ketua Hadiah yaitu Kiai Mariji. Sudah siapkan hadiahnya. Oleh karena kenapa harus begitu? Karena rupa-rupanya orang yang juara
ranking 1 rumahnya kate boyong dan di DKI cek dan kemudian tak boyong. Ada yang mau kok kayak DKI guru kelas kan diboyong. Jadi biarlah boyong, kita kayu dengan itu. Mari kasih kayu nih jadi biru-biru kalau sampai kalah ambil ini. Mari meskipun saya ngomong itu ya lagi bisa saya ngomong kalau sesuatunya yang saya baca berarti Ahmad Taufik keterangan cukup baik. Aktif. Ada yang kurang aktif, ada yang aktif, ada yang sangat aktif. Ini ada yang spesial untuk malam hari ini biar nanti kita sampai semangat, pengurus semangat, siswa-siswa semangat. Kenapa? Dan siswa bolak-balik bintang pelajar, bintang kelas, ada bintang pelajar, ada bintang ijazah, sedangkan kita tidak ada bintang apa-apa. Padahal kita guru, masa cuma bintang jasa. Kalau bisa ada bintangnya, bintang guru, nanti mungkin akan dibacakan dan disampaikan oleh Kiai Romi. Para hadirin yang saya hormati, memang pondok pesantren ini kita akan terus tingkatkan. Karena apa? Pondok pesantren ini aneh. Kenapa kok aneh? Melihat dokumen atau yang ada di daftar ini itu aneh. Siswa yang paling aktif itu adalah kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 ibtidaiyah. Kelas 3 ibtidaiyah itu aktif baik muridnya maupun gurunya. Sehingga kelas 3 ini adalah ranking pertama dalam keaktifan. Kelas 3. Kemudian kelas 4 ranking kedua. Kelas 3 ibtidaiyah baru kelas ibtidaiyah ranking kedua. Ranking pertama 95% tingkat keaktifan. Kelas 4 90% keaktifan. Namun gurunya yang aktif, yang paling aktif adalah di kelas 4. Kemudian ranking berikutnya adalah kelas 5. Nah, kelas 5 ini menempati ranking ketiga. Aktif 88%. Sama pun kali ini. Bahasa kelas 6 berapa persen? Kelas 6 86%. Ketika kau mundur kelas 1 sanawiyah 85%. Kelas 2 sanawiyah 76%. Kelas 3 sanawiyah 73%. Itu opo di sing kiri nunggu sing komplek iki lho. Aneh. Jadi sing golongannya kelas 1 kelas 3 ibtidaiyah yang terbaik daripada kelas 3 sanawiyah. Wae yang sing apik kelas 3 sanawiyah sebagai contoh dari kelas ibtidaiyah. Di sini itu aneh. Seperti api-apian kelas 3 sanawiyah.
Jadi ketika dibacakan per hari untuk aktifan kelas pertama, yaitu jatuh pada kelas 3 ibtidaiyah. Ada kemungkinannya hadirin untuk lomba tidak aktif jatuh pada kelas 3 sanawiyah. Mau banyak jelas. Paham ya? Kenapa seperti ini? Ayo di tahun yang akan datang yang kelas 3, kelas 2, kelas 1 sanawiyah ini, mari kita sebagai contoh dari adik-adik kita. Keaktifannya juga, karakter mendidiknya juga kita tingkatkan. Akhlakul karimah kita tingkatkan, proses belajar mengajar kita aktifkan. Melihat seperti ini juga begitu. Kelas terus aktif tidak yang muridnya berapa? Jalan. Lebih percaya sekitar pengalaman 30. Baru kelas 4 modul mana? Kelas 5 modul mana? Sampai kelas 10 hari rolas. Tahun yang dulu 50 ya, kelas 6 ya, kelas 3 ya. Tahun yang dulu itu 50, baru ini cuma 30. Tapi munggahan kelas 10 kok itu enak, munggahan kelas 4 itu kok itu dari berapa kan Pak? 27 dari siswa pada waktu ketiganya 50. Ini dari 50 munggahan kelas 4 orang kali ibu-ibu kemana yang separuh? Nah, itu. Mari kita gotong-gotong pun loh kan? Dengan ngomong, mari gotong-gotong, mari untuk membesarkan pendidikan. Dia ini kita tidak bisa tuh. Pokok tak mau ini tak berkelahi, tak ngomong ini. Pokok mungkin. Karena memang sengaja seperti ini, tiap tahun yang ada kan tidak gitu lagi. Tahun yang lalu saya, tahun sekarang saya. Ini tersebut, sebetulnya Kiai Sokot bisa, kalau untuk mau kilo, Kiai Anas bisa, Kiai Maliki bisa. Itu pakar-pakar untuk pidato. Kalau saya tekuk lagi lebih mau. Kalau di luar ya dicontoh, mungkin jadi jalur diri bapak. Kalau di luar ya akhirnya tadi ya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kumat. Mari kita ngaji sebentar untuk cukup sekian dari saya. Nanti kita mungkin karena menunggu kiai ini, kiai masih ada 2 undangan, mungkin kita bisa acara ini dilanjut apa gimana nanti. Karena ini juga malam, gitu. Besok teman-teman lagi apa? Oleh karena itu waktu belajar kami memang tadi oleh pengasuh pondok pesantren yaitu Kiai Muhammad Romli disuruh untuk berbunyi di sini, kemudian juga Ketua Umum menyuruh saya untuk
memberi arahan di sini. Oleh karena itu saya dengan terpaksa hanya menerima apa adanya, dan saya memang sengaja tidak boleh bahan koyong pidato sengaja karena segini ini. Oleh karena itu saya hanya menyampaikan tolong, dan saya mohon untuk tahun depan mari kita bersama-sama meningkatkan proses pendidikan di pondok pesantren ini dengan serius, sehingga nantinya pondok pesantren ini akan berkembang dan bermanfaat. Makanya saya pernah mengatakan, ayo di tahun ini, di lomba ini, kita cari manusia-manusia yang berbakat. Setelah ketemu manusia-manusia berbakat, siswa-siswa yang berbakat, kita bimbing, kita arahkan, kita kursuskan, kita privatkan agar menjadi betul-betul andalan bagi pondok pesantren Nurul Huda. Contohnya, ketika ada santri berbakat dalam segi membaca Al-Quran di tahun ini, mari kita bimbing sampai betul-betul bisa menjuarai untuk ditingkatannya. Umpama Fadlul Masail kita bimbing betul-betul sehingga kita pondok kita ini wawasannya tambah luas. Jadi di tahun yang akan datang kita mulai membidik siswa-siswa untuk keluar dari pondok pesantren ini. Yang mana dulu seperti itu, mungkin di tahun 1445 yang akan datang kita akan fokus mencari siswa-siswa yang berbakat untuk ditandingkan di luar sana. Paham ya? Oleh karena itu mari kita bersama-sama giat untuk mengadakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu langsung saja saya akan membacakan, nanti dilanjutkan oleh Kiai Rofi dan Mas Abdullah. Saya akan membacakan guru terbaik di tahun ini mulai 21 Syawal 1443 sampai 29 Rajab 1444 yang terbaik dan yang teraktif. Dan nanti yang memberi anugerah adalah Ketua Majelis Dia. Karena sebagian ada yang sudah dibuka, sebagian yang belum. Ada yang tahu, ada yang belum. Oleh karena itu langsung saja saya panggil guru yang sangat aktif mengajar di pondok pesantren Nurul Huda ini mulai dari bulan Syawal sampai bulan Rajab, jatuh pada Al-Ustadz Saiful Ili. Guru yang aktif, yang sangat aktif, yaitu jatuh pada Ustadz Saiful Ali. Alamat Laju Gondang Wetan, Kabupaten Paduan,
Jawa Timur, Indonesia. Beliau bertugas di Nurul Huda ini seharusnya selama bulan Syawal sampai Rajab masuk kelas itu 141 kali, namun dia bisa hadir 139 kali. Dalam setahun Ustaz Saiful Aliyin hanya izin mengoak izin 2 kali. Guru nih gue ngomong sampai yang sesuai balik masuk. Harus mesti kakok ya sesuai alam guru itu ya. Jadi kita ngajar itu seperti itu. Jadi ada guru yang setahun masuk terus cuma 2 kali, paling kepak lorotan isinya, jadi ngajar. Oleh karena itu saya mohon kepada Al-Ustaz Saiful Aliyin untuk berkenan menghadiri dan mendekat kepada saya yang akan diberi penanganan oleh Ketua Madrasah yaitu Laura Malihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tadi yang memberikan kenangan itu program itu adalah ketua atau madrasah dengan kenangan berupa sorban kasmir. Insya Allah kalau yang tahu kasmir, insya Allah ya yang merasa kekuatan dari Tuhan. Jadi tidak cuma-cuma, tapi tidak cukup hanya mahalnya akhir, tapi mahal. Dengan seperti ini, yang lain akan meniru giatnya masuk dalam proses belajar mengajar. Itu yang diinginkan oleh pengasuh, diinginkan oleh ketua umum, diinginkan oleh pengurus dan terutama pengurus madrasah. Para adik-adikku sekalian, ini dari segi madrasah, dari segi mahadiyah, termasuk ubudiyah yang dilakukan oleh Mas Nadimuddin. Itu kalau pagi, Masya Allah, teman-teman kita
memang di Muruta ini alhamdulillah orangnya itu senang melek, termasuk Kusio melek bumi harus Tuhan. Alhamdulillah. Mungkin dia ditiru dengan santri-santri. Tapi sayangnya kadang-kadang santri melek kilo-kilo jam setengah tertutup lagi. Ulu kabeh yang akhirnya tubuhnya kalau juga. Bahkan saya yang bukan santri itu kadang-kadang kaget. Romo Bukai itu ngalah-ngalahi Grand Beni orang Grand Beni, Masya Allah. Cedak. Yang mesti dibukai tidak angin-angin ketuna kadang-kadang. Oleh karena itu tahun yang akan datang kita cari solusi jam berapa tidur, wajib tidur, kemudian wajib jaga. Memang tahun malam itu dapat, tapi kalau tubuh buah ini repot, sampai alhamdulillah Kiai Romli mulai tahun ini mengajar kitab setelah tubuh kita tafsir Jalalain setelah tubuh untuk agar supaya terutama pengurus agar tidak tidur setelah sholat subuh. Alhamdulillah Pak Pengurus saya itu pengurus ibu repot melodi kirangan yang kita digerek. Padahal kiai ingin membiarkan itu. Oleh karena itu di tahun yang akan datang mari kita taat lagi, karena terus kita berguna demi meningkatkan proses pendidikan di pondok pesantren ini. Mungkin dari saya cukup sekian, bukan majilok tapi untuk sampean terutama pengurus yang di tahun yang mendatang, mohon ayo bareng-bareng pondok ini semakin baik, semakin tertib, semakin maju. Pengurus, saya mohon kepada pengurus, nanti mungkin manusia ini akan berpindah-pindahkan karena setiap bulannya ada laporan yang masuk ke saya, entah saya jadi apa. Jadi perlu setiap bulan ada laporan siswa praktika yang masuk berapa, yang belum berapa ada di saya, guru juga ada di saya, sebetulnya pengurus sering mulai itu ada di saya. Saking saya belum bergerak, gitu loh. Ya, oleh karena itu tahun yang mendatang mari kita bergerak bersama-sama menuju kebaikan pondok pesantren muda, baik ubudiyah masalah jamaah, baik ubudiyah masalah ngaji, baik ubudiyah masalah qiyamul atau sholat malam, tahajud atau apa, sholat hajat, dan juga kebersihan yang dipimpin oleh Mas Nun dalam kesiswaan, bagaimana daerah A, bagaimana daerah B, bagaimana daerah C, masalahnya daerah A, bagaimana tentang kebersihannya, kemudian keaktifan anak-anaknya yang dipimpin oleh Mas Nun ini. Nanti ini Mas Nun ya orang ke saya, ke kita. Daerah B itu daerah C itu jadi mangrove, tapi sering berkorea dengan Jembu, daerah C. Kemudian daerah B bagaimana? Ini ada laporan-laporan tertentu juga ubudiyah yang dilaporkan kepada anak-anak kepada saya. Nah, kalau orang alim ini tidak hanya sekedar laporan tapi dengan tulisan, sehingga ketika ada orang istilahnya itu protes, anak saya masuk terus kok di A, insya Allah saya punya. Alhamdulillah termasuk kita hadir. Untuk itu saya langsung saja
cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih kepada Al-Mukarram Mas Ahmad Taufik Arafat yang telah memberikan wejangan-wejangan mau'izatul hasanah. Acara selanjutnya hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ujangan dan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Farabi Abdullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Hadaratil muhtaramin, para gawagis, para nawamin, utamanya para ibu nyai, walaupun yang tak dengar, tak sebut, tak nama. Dari ibu nyai Fatimah, ibu nyai Zainab, ibu nyai Limatus Sanaya, juga ibu nyai saya sendiri. Tak sebut bahaya. Yang tak lupa tali, apa tak lupa itu. Biasanya kau mau tampilnya mau cak ailas ni. Ngalah hati, tak curiga. Semuanya yang saya hormati, para asatid, utamanya Kiai Suhud, juga Kiai Anam Khairulan, Anas
Nah kalau pain akal sebut mana biasa eling tak lah penting. Betul Yusuf kalau pain. Pak Anas, Ustaz Yahya Anas, juga Ustaz Yusuf, Ustaz Anas, dan yang lain-lain, Ustaz Aliin, Iliin, apa Aliin tadi? Iliin ya. Dan Ustaz Misnan, harus sebut ya. Penembelen tak sebut. Ustaz Presidi, Ustaz Khidir. Saya itu sering ketemu Khidir. Yang tak datang tidak. Khidir tahu. Ustaz Abdullah, Ustaz Hasan, juga Ustaz Haji Munadi, Ustaz Ahmad Bukhari dan yang lain-lain. Ustaz jalan-jalan dulu. Semuanya yang saya banggakan dan yang saya hormati. Kegelaran buat siswa Baiklah, para siswa, para santri semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah malam yang sangat bahagia ini kita bisa bertemu dalam keadaan VOD dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Terus terang saja ini kok ringkas baik karena adalah ampun panjang lebar dari Mas Ahmad Taufik Harapan. Kok cuma asyukur pertama kepada Allah Ta'ala dan juga nasyukur kepada para panjen-panjen tapi khususnya para asatid, para guru semuanya, khususnya pon Yai Suhud, juga Yai Anas dan guru-guru yang lain. Terima kasih atas bantuan panjenengan. Kami keluarga tanpa panjenengan ya kerepotan ngadepen kesantren tak pakai benar. Jalannya bantu virus pengurus, para guru kita pakai benar, apa kayak bantu. Tahu bukan cek repot. Dan kok tak usah pengurus, asal guru lagi nasibi kan. Paham ya? Ini sudah pengurus, sudah guru kita akan apa? Tahu kabar yang beda ya. Cuma masa daya yang ada jadi semanfaatan. Harapan saya mudah-mudahan terbarokah dan manfaat dan menjadi manusia yang berguna, manusia yang oleh nasib senyaman, dunia akhirat. Amin Allahumma. Pertama saya menyandang juara, terima kasih atas prestasinya, apalagi yang bintang-bintang kelas, bintang-bintang pelajar, terima kasih. Dan apalagi saya terima kasih kepada siswa-siswa, santri-santri yang disiplin, istiqomah dalam sekolahnya, dalam jamaahnya, dalam ngajinya. Mudah-mudahan keistiqomahan panjenengan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang belum istiqomah mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin Allahumma. Dan seniat amoliyah menjadi guru. Seniat amoliyah menjadi guru. Seniat kabudu tambah menjadi guru. Saya tak pernah menjadi pernah. Amin Allahumma. Saya petang mancar buka, mancar pepadang ya Allah. Saya ketutup mancar buka ya Allah. Amin Allahumma. Dan kepada semua guru yang juga saya terima kasih, khususnya tadi yang sudah mendapatkan penghargaan guru teladan. Guru apa banyak? Teladan.
Apa? Aktif. Guru aktif. Ustaz Iliin apa Aliin? Aliin, maju Aliin, maju Ustaz Iliin. Ini beda-beda. Yang laporannya tadi dapat nilai 90 biro. 90 biro. Bukan hampir 100, 99 nih. Kok 1 tahun cuma 2. Hebat, terkali dong, terkali. Sampai tahu liburan oleh penghargaan mau tahu dari ini mau tak seneng. Kastana beri kita. Nanti banget kamu daya. Nanti terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma saya kalau penghargaan ya nanti tahun total oleh penghargaan. Ini ya sekitar tahun masuk terus. Insya Allah oleh penghargaan. Sama sekali tak absen dia. Oleh dia paham ya. Dan boleh juga nanti program tepat waktu. Bagian masuk, alur berjalan mulai. Dan saya mohon doa kepada Baginda semua, mudah-mudahan pondok ini tetap barokah manfaat, berguna ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan tapi hasil maksudnya ketika hajat. Amin Allahumma. Sepasa sampai beli kelas berempat. Kelas telok di kelas 6 panjen, kelas telok di kelas 6 pasangan wajib beli. Paham ya? Kok ada ya teroleh gua absen kelas telok di kelas 6 dari yang gua panjen. Saudara-saudara sekalian, saya kira nggak perlu panjang lebar lagi karena tadi sudah sangat panjang. Dan kok kita sekolah supaya jangan tidak dijaga beberapa hadiah-hadiah, tidak keluar kecil lakon. Yang dikenal apa cuma terlalu ngaji orang saya mencari. Karena apa? Betul tanam saya. Betul kadang. Kemarin pada sepidato nyanyi siapa kita kalau baik. Pemodalnya hadiah, nanti hadiah. Ibu dia bawa ke sana. Nah kadang-kadang dari situ lah. Yalau wes lah, aku jangan langsung tu. Kalau tangan lagi ya, kalau tangan tambah habis begini. Tangan haram dia. Ini muka kenal-kenal. Mulai macam tangan, tangan serba anda kau nanti. Minta kau pesuan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benko sebagai kota pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ada kurang-kurangnya, benar ada pasti ada kurang-kurangnya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian, mari kita tutup dengan doa. Iya doa. Sebelum doa kita hadiah Fatihah dan kalau doa kita kabri khususnya para masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hidayah dan kepada guru-guru kita, khususan la hadratin Nabiyil Mustafa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman